Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel CV nomor 1, channel yang berisi tentang seputar dunia pertanian. Namun dalam video kali ini kita akan coba mengulas atau belajar mengenai pencampuran baik itu insektisida dengan insektisida ataupun fungisida dengan fungisida. Karena banyak sekali kawan-kawan yang bahkan tidak mengetahui pencampuran yang tepat sasaran untuk membasmi sasaran yang tepat. Untuk itu dalam video kali ini kita akan coba membahas tentang itu agar kawan-kawan tidak salah dalam penggunaan baik itu insektisida maupun fungisida. Karena jika kawan-kawan salah dalam menggunakan baik itu pencampuran, maka akibatnya akan bisa yang pertama adalah keracunan atau overdosis pada tanaman kita sendiri. Namun sebelum membahasnya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan petani yang baru bergabung pada channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Karena apa? Karena jika channel ini mengupload video terbaru, kawan-kawan tidak ketinggalan karena dapat notifikasi dari video ini. Dan bagi kawan-kawan yang belum paham atau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Seperti kasus sebelumnya, banyak sekali kawan-kawan yang bertanya baik itu di grup WA maupun di grup Facebook. Pertanyaannya hampir sama, yaitu mengenai masalah yang pertama adalah serangan ulat gerayak. Mas, apa sih insektisida yang sangat ampuh untuk membasmi atau mengendalikan serangan ulat gerayak? Jawabannya hanya satu, yaitu penggunaan insektisida yang baik dan yang benar. Maksudnya apa? Nah, kita akan membahasnya terlebih dahulu. Kita harus pahami terlebih dahulu apa itu insektisida. Insektisida yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama, serangga, atau insek. Kemudian akarisida yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama tungau atau kutu. Kemudian bakterisida yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau menghentikan perkembangan bakteri. Kemudian herbisida yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh rumput dan tumbuhan pengganggu tanaman kita. Kemudian rodentisida yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh hama tikus. Kemudian moluskisida yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama siput. Serta fungisida yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh jamur atau cendawan. Ketika organisme pengganggu tanaman ini menyerang tanaman kita, maka pertumbuhan hingga produksi hasil dari tanaman kita bisa saja menjadi berkurang, bahkan berakhir dengan kegagalan. Misalnya saja adalah budidaya bawang merah. Budidaya bawang merah sangat rentan sekali dengan hama maupun jamur. Namun kita akan membahasnya lebih detail, yaitu masalah mengenai pertanyaan tadi, yaitu serangan ulat gerayak. Apa sih insektisida yang ampuh dan bagaimana cara mencampurannya agar lebih efektif dan efisien? Untuk itu kita harus memahami terlebih dahulu pestisida berdasarkan pengendaliannya. Yang pertama adalah yang bersifat preventif dan juga protektif. Apa itu? Preventif dan juga protektif adalah pestisida yang berfungsi sebagai pencegahan dan juga protektan, sehingga efektif digunakan sebelum tanaman mengalami infeksi penyakit. Dan yang kedua adalah bersifat kuratif, adalah pestisida yang berfungsi dalam pengendalian dan pengobatan tanaman dari serangan penyakit. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk mencegah tanaman kita dari serangan ulat gerayak, kita harus menggunakan tindakan yang pertama adalah preventif. Itulah sebabnya saya selalu mengajak kawan-kawan untuk selalu melakukan pencegahan daripada mengobati. Namun jika tanaman kita sudah terserang penyakit, kita harus mencari pestisida yang bersifat kuratif. Karena apa? Karena pestisida yang bersifat kuratif berfungsi dalam pengendalian dan pengobatan tanaman dari serangan penyakit tersebut. Namun jika intensitas serangan sudah sangat tinggi dan terjadi penyebaran di antara tanaman, gunakanlah eradikatif. Ini adalah pestisida yang berfungsi untuk memusnahkan penyakit yang sudah
mengalami penyebaran yang cukup luas. Termasuk di dalamnya adalah musuh alami dari penyakit tersebut akan juga musnah. Dari penjelasan tadi, kawan-kawan bisa memilih dan menggunakan pestisida apa yang tepat untuk tanaman bawang merahnya. Ingat, jika di video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain agar video ini menjadi bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol jempolnya agar kita semakin semangat dalam membuat video. Dan langkah selanjutnya adalah proses pencampuran pestisida yang benar agar kita lebih efisien dan lebih efektif dalam penggunaannya. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah jangan mencampur pestisida yang memiliki bahan aktif yang sama. Harus kita akui bahwa kemarin-kemarin sebelum kita memahami ini, kita sering melakukan pencampuran pestisida yang memiliki bahan aktif yang sama, meskipun dengan merek dagang yang berbeda. Namun jika bahan aktifnya sama, saya sarankan untuk tidak mencampurnya. Karena apa? Karena jika kita mencampurnya maka dosisnya akan double, yang akan mengakibatkan resistensi. Dan resistensi adalah suatu kondisi di mana terjadi kekebalan pada suatu organisme terhadap dosis suatu pestisida, bahkan kekebalan pada pestisida itu sendiri. Untuk itu dalam setiap pencampuran pestisida, lihatlah dulu bahan aktifnya, jangan merek dagangnya, karena merek dagang sangat banyak sekali. Namun jika bahan aktifnya sama, usahakan jangan dicampur dan gunakanlah salah satu bahan aktif tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan mencampur pestisida yang punya cara kerja yang sama, misalnya sistemik dengan sistemik. Dan pengalaman saya pribadi, saya sering melakukan pencampuran hal tersebut, dan akibatnya apa? Ulat tidak mati, malah bisa beradaptasi atau mengalami kekebalan pada pestisida yang telah kita gunakan. Mungkin kawan-kawan petani juga mengalami hal tersebut. Itulah pengalaman kita, jangan kita ulangi lagi. Jadi untuk mengendalikan suatu hama, kita harus gunakan dua sekaligus insektisida, baik yang bersifat sistemik kita campur dengan insektisida yang bersifat kontak. Hal tersebut lebih efektif dan lebih efisien. Jadi kawan-kawan petani boleh mencoba menggunakan cara ini untuk mengendalikan ulat grayak. Dan alhamdulillah dengan cara ini hampir 90% berhasil untuk mencegah terjadinya atau mengatasi serangan ulat grayak. Kemudian jangan mencampur pestisida yang memiliki sifat yang sama, dan jangan juga mencampur pestisida yang mendekati sifat yang sama. Misalnya, jangan mencampur pestisida yang bersifat preventif dengan pestisida yang bersifat preventif. Walaupun merek dagangnya berbeda, namun jika sifatnya sama, usahakan jangan mencampurnya. Sebaiknya mencampur pestisida yang bersifat preventif dengan kuratif atau preventif dengan edukatif. Nah, jika kawan-kawan sudah memahami hal ini, jadi untuk melakukan spray, kawan-kawan bisa memilih dan menggunakan pestisida yang tepat sasaran pada tanaman agar tidak menjadi kekebalan hama pada tanaman kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.